Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Ya, sebentar nih, matiin dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di room ini, meskipun baru 15 peserta ya dengan saya, Ibu Wulan dan teman-teman semua dari tim MGMP Bahasa Indonesia yang saya hormati, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan Bapak Ibu ya. Kesehatan dan kesempatan ya. Sehingga pada siang hari ini kita ada di penghujung ya, hari keempat ya, hari terakhir pelatihan penyusunan soal ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 tingkat Kabupaten Bogor. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada siang hari ini di hari keempat kita akan sama-sama saksikan ya, akan diskusi ya, sharing ya dengan tim MGMP Bahasa Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Wulan ya, Widaningsih, dan teman-temannya nanti membahas tentang AKM, juga tentang literasi numerasi ya, tapi khusus mapel Bahasa Indonesia. Ya. Nanti Bu Wulan akan memaparkan tentang kisi-kisinya ya, kisi-kisi dan juga tentang soalnya ya. Bapak Ibu, sebelum Ibu Dr. Wulan menyampaikan ya materinya pada siang hari ini, karena ini Bapak Ibu dari yang terakhir perlu kami sampaikan, barangkali Bapak Ibu kemarin tidak mengikuti dari hari pertama ya, ada pengarahan dari Ibu Susi ya, dan juga dari Bu Bayu ya, pengawas. Jadi intinya Bapak Ibu, kita melaksanakan kegiatan pelatihan ini, penyusunan soal UAS ya, ujian akhir semester ya. Dulu kan namanya PAS, sekarang diganti dengan UAS ya, ujian akhir semester ganjil. Itu bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua, terutama guru-guru SMP di Kabupaten Bogor, dalam arti kita membuat soal standar atau contoh yang bisa dijadikan pedoman buat Bapak Ibu semua, baik negeri maupun swasta. Nah, pesannya dari Bu Kasih Kurikulum, sesuai dengan surat edaran Menteri ya, nomor 1 tahun 2021, bahwa untuk mulai tahun sekarang ya, mulai tahun 2021 ini, dan ditambah dengan wabah pandemi gitu ya, itu tidak diperbolehkan menyamakan soal di seluruh jenjang ya, di seluruh SMP negeri swasta ya, itu tidak boleh samakan. Artinya soal itu harus berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah diajarkan sekolah itu. Ya. Ini mengingat karena ada 3 pilihan, kemarin itu intinya dalam surat edaran itu, yang pertama ada sekolah yang mengambil kurikulum secara penuh, full 2013, penuh gitu ya. Nah itu tidak ada salah, itu lebih bagus ya, silahkan saja. Kalau misalnya sarana prasarana, SDM, dan semuanya menunjang ya dalam masa pandemi ini. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah sekolah yang mengambil kurikulum yang disederhanakan. Sederhanakan itu berarti tetap mengambil standar isi, kompetensi dasarnya kurikulum 2013, tapi diambil hanya sebagian. Bisa 70%, 60%, atau 50% ya. Misalnya kelas 7 itu KD-nya ada 5 misalnya. Nah, tidak diajarkan semua, dia hanya mengambil 2 KD atau 3 KD. Nah, itu pun sekolah-sekolahnya tidak sama, Bapak Ibu kan beda-beda, negeri dan swasta, di mana yang ngambil 3 KD-nya, yang mana KD yang makan beda-beda, nggak sama. Sehingga konsekuensinya evaluasinya pun berbeda-beda. Ya.
Kemudian yang ketiga, ada sekolah yang menyusun kurikulum mandiri. Mandiri itu artinya tidak mengambil dari kurikulum 2013. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang benar-benar disesuaikan dengan keadaan sekolah karena pandemi COVID. Nah, di Kabupaten Bogor ini kemarin memang kata Bu Susi belum dipetakan mana yang ngambil opsi 1, 2, dan 3. Cuma Bapak Ibu tidak ada salahnya kita mengadakan pelatihan seperti ini. Nanti Bapak Ibu ambil saja yang baiknya, ambil yang kira-kira materi yang relevan, yang sudah diajarkan di sekolah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ambil, jadikan percontohan. Nah, seperti inilah menyusun soal berbasis literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu, intinya dari ketiga pilihan tadi, Bapak Ibu semuanya kalau bisa diusahakan soalnya ada literasi dan numerasi. Itu pun juga nggak harus 100%, karena kita mengawali boleh 50%, 60%, 70% ya nggak apa-apa ya, tidak masalah, tapi nanti ke depan akan diusahakan bisa 100% soalnya berliterasi dan numerasi, karena sesuai dengan program Merdeka Belajar dari Pak Mendikbud. Seperti itu Bapak Ibu ya. Memang ke depan itu kita akan mengiblatnya pada sekolah penggerak dan guru penggerak ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, saya sampaikan kemarin amanat dari Ibu Susi ya. Baik Bapak Ibu, untuk hikmatnya acara ini, marilah sama-sama acara kita buka ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke Bapak Ibu, semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita hari ini diridhoi ya dan lancar terutama listrik dan sinyalnya ya, karena kita menggunakan daring. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita dengarkan paparan dulu ya dari Ibu Dr. Wulan Widaningsih, tim MGMP Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Wulan Widaningsih, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Darno. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Sudarno selaku Ketua MGMP Forum, kepada yang terhormat juga Bendahara Forum Ibu Indah, kemudian rekan saya di sini yang MGMP Bahasa Indonesia yang sekaligus akan memaparkan tentang kisi-kisi pembelajaran, kisi-kisi PAS ya untuk kelas 7 dan kelas 9, yaitu Bapak Firman dari Smart Excellencia. Pak Firman, selamat datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share ya Bapak Ibu. Jadi begini, untuk metode penyampaian yang akan saya siapkan untuk siang hari ini, yaitu saya akan memaparkan apa itu AKM dulu ya. AKM itu apa, urgensinya apa untuk kita, kemudian bagaimana penerapannya di sekolah masing-masing. Kemudian saya masuk pada skema penulisan soal PAS ya yang berbasis AKM. Mengapa ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Forum, bahwa AKM ini merupakan pengganti dari ujian nasional, Bapak Ibu ya. Bukan pengganti, tetapi sebagai salah satu tolak ukur yang merupakan bentuk pengganti dari ujian nasional. Namun tidak dijadikan patokan untuk kelulusan ya. AKM dilaksanakan di kelas 8, tetapi ada baiknya untuk bisa menguji nilai AKM siswa kita dan predikat sekolah kita menjadi baik. Tentunya kita harus membiasakan mereka dengan AKM. Dan di sini kami tim Bahasa Indonesia sudah mencoba ya, berempat, saya, kemudian Pak Firman dari Excellencia, kemudian Ibu Eka dari Umul Qura, dan Bu Meti dari Baitus Salam, mencoba merumuskan soal-soal AKM kelas 7, 8, 9 yang nantinya bisa menjadi contoh teman-teman guru untuk bisa mengimplementasikannya di sekolah masing-masing.
Tapi karena yang hadir 17, nanti saya share-nya Japri ya, Pak Darno, nggak apa-apa ya? Ya. Ya, untuk 3 soal kisi-kisi dan soal tersebut. Baiklah, saya mulai. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ada. Belum, Bu, belum ada. Belum ada. Belum. Nah, udah mulai muncul. Muncul. Bentar ya. Terlihat ya, teman-teman? Iya, udah, Bu. Ya, baik. Ini adalah asesmen kompetensi minimum. Ini pernah dibawakan juga oleh teman saya, sebenarnya punya teman ya, di Kemendikbud gitu. Mungkin bisa bermanfaat. Baiklah, peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong mutu dan hasil belajar siswa. Dan kita kan menggunakan asesmen nasional ya sekarang menjadi pengganti ujian nasional atau ujian sekolah berstandar nasional. Terjadi perubahan paradigma evaluasi pendidikan, bahwasanya asesmen itu tidak muncul dari atas, tetapi muncul dari bawah ya, grow up ya, karena kita akan melihat fitur ya atau skema dari rumput bawah gitu. Kemudian tidak mengevaluasi capaian siswa secara individu, tapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan, komponen input, proses, dan hasil. Jadi tetap aja, karena di setiap negara pun standar evaluasi itu harus punya ya, wilayah mana yang merupakan input yang paling potensial, wilayah mana yang kurang, dalam artian untuk bisa membangun kembali wilayah yang kurang itu untuk bisa memiliki standar yang sama dengan wilayah yang lain gitu. Tetapi bukan berarti untuk menjadi standar kelulusan siswa tersebut ya. Kemudian potret layanan tiap sekolah dari asesmen nasional sebagai cermin bersama-sama untuk meningkatkan refleksi mempercepat perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Tentu saja refleksinya bagi sekolah masing-masing yang mengadakan asesmen nasional, tentunya potretnya kan nggak mau jelek ya, pasti pengennya bagus lah gitu ya. Oleh karena itu teman-teman guru harus paham juga bagaimana membuat soal asesmen nasional agar agar potret dari siswa-siswi kita itu bisa bagus gitu hasilnya. Kemudian asesmen nasional tidak ada persiapan khusus, merupakan pemetaan dasar 2001 dan ada konsekuensi guru dan siswa. Maksudnya begini, jadi tidak dipersiapkan seperti kemarin dilaksanakan di bulan Oktober ya, finalnya itu kompetensi siswa itu bisa isinya tidak tidak ilmu pengetahuan ya, tetapi logika anak dalam menjawab soal yang disajikan lewat AKM tersebut. Kemudian profil areanya merupakan perbaikan dari pendidikan itu sendiri. Nah, di sini kurikulum yang kita gunakan masih 2013. Di dalam kurikulum 2013 itu terdapat pembelajaran kita laksanakan, lalu dibuatlah asesmen. Untuk Merdeka Belajar masih menggunakan kurikulum 13, karena kurikulum 13 sudah berbasis HOT, dan asesmen nasional itu adalah, atau AKM ya, itu adalah pengejawantahan atau implementasi dari soal HOT. Bapak Ibu, saya pernah menjadi penulis modul organisasi penggerak ya. Modul organisasi penggerak itu berbasis Merdeka Belajar, tetapi isinya asesmennya itu soal-soal HOT, karena intisari dari asesmen nasional adalah HOT. Jadi kurikulum 2017 masih sangat cocok sekali untuk kegiatan pembelajaran di Merdeka Belajar, dan cocok sekali juga dengan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Jadi di Finlandia yang saya pernah ikuti ya, kegiatan pembelajaran itu hanya berbasis literasi, numerasi, dan lain sebagainya itu merupakan mata kuliah, bukan mata pelajaran tidak wajib gitu. Jadi yang mata pelajaran yang wajib di sana itu hanya berapa? 16 jam. Jadi 8 jam literasi, 8 jam numerasi. Bentuknya itu tematik. Jadi seperti ini, numerasi itu IPA, matematika, gitu ya, fisika itu bergabung di sana gitu. Demikian juga literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tergabung dalam literasi. Itulah yang menunjukkan mengapa Finlandia memiliki keberhasilan ya dalam menyukseskan pendidikan di negaranya, sehingga banyak orang-orang Finlandia yang bisa terserap sebagai tenaga kerja yang potensial di seluruh dunia. Dan menurut saya Indonesia akan mengarah ke sana agar tidak terjadi keterlambatan ya untuk itu dalam pasar global tentunya. Nah di sini asesmen nasional AKM, asesmen nasional itu terjadi 3 ya. Ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, survei lingkungan belajar. Dan yang akan kita bahas adalah AKM saja, asesmen kompetensi minimum. Di sini tujuan AKM dalam pembelajaran terdapat 3 komponen ya. Ada kurikulum, apa yang diharapkan untuk mencapai dari kurikulum yang akan kita pergunakan, kemudian pembelajaran, bagaimana mencapainya, dan asesmen apa yang sudah dicapai. Di kurikulum Merdeka Belajar itu memang sudah ada buku ininya ya, buku panduannya, tetapi masih berbasis K13 menurut saya. Hanya mungkin format untuk modul ajar dan modul proyeknya itu agak berbeda dari RPP kita ya di K13. AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan, dan menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Ya. Konten mata pelajarannya itu konten mata pelajaran yang membangun kompetensi. Jadi pintu. Bu Wulan, halo. Ya, Bu Wulan, ini slide nggak pindah. Nggak kalau pindah? Iya, maaf Bu Wulan, kalau bisa disingkat aja karena kita langsung ke kisi dan soal Ibu. Oh gitu. Jadi maksudnya ini gimana langsung, ya nggak bisa? Ini mah udah umum ini, udah disampaikan. Ini langsung kita ke bahasa Indonesia Bu. Oh iya. Ini udah stop share. Jadi langsung ke kisi dan soalnya aja Bu untuk ini. Kisi dan soal. Iya, untuk ujian Ya. kita mau UAS ini nyusun. Oh gitu ya. Untuk kisi soal. Ya, kelas 7, 8, 9 langsung. Nah, iya. Biar teman pakai teman-teman. Iya. Your entry screen coba. Iya. Ini kan ini kelihatan nggak? Bentar, ya, baru proses. Ya, udah siap. Ya, kirain pengantar dulu, Pak. Jadi kita kenapa ngambil ini gitu. Oke, ini ya. Teman-teman, saya membawakan bahasa Indonesia kelas 8 karena saya mengajar kelas 8 ya. Di sini kami membuat kisi-kisi penilaian soal akhir semester di kelas 8 dibagi dalam bentuk rincian kisi-kisi sebagai berikut, yaitu nomor, konten, konteks, kognitif, kompetensi dasar, subkompetensi, rincian,
kemudian soal. Lalu kemudian bentuk soal, lalu nomor soal. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia itu ada konten. Konten kan dalam APKM ada 3 ya. Ada teks informasi, kemudian ada kesusastraan, kemudian ada satu lagi kalau tidak salah. Sedangkan untuk tingkat SMP itu hanya 2 yang dipergunakan. Untuk konten itu ada teks informasi, ada kesusastraan. Kemudian konteks itu juga ada 3. Ada scientific, ada apalagi tuh ya, ada 3 ya. Sebenarnya ada slide lagi tuh Pak untuk mengapa saya ngambil scientific gitu ya. Ya. Terus kemudian ada kognitif. Kognitif di sini kita pakai ada 6 kan ya, kalau tidak salah. Kemudian tetapi di dalam AKM itu C1, C2 itu digabung. Kemudian C3, C4 digabung ya, memahami aplikatif ya. Kemudian yang C5 dan C6 itu juga digabung. Kompetensi dasarnya baru masukkan KD kita. Di sini teks berita ya, yaitu menemukan informasi pada teks berita yang dibaca gitu ya. Kemudian masukkan KD kita di sini. KD kita. Kenapa tidak menggunakan indikator bulan? Kita kan udah berbasis AKM ya. Jadi ada konten, ada konteks, dan ada kognitifnya sudah kita pilih. Nah, yang dimasukkan itu mungkin indikator bisa dipilih di sini ya, dimasukkan di sini, yaitu subkompetensi. Subkompetensi juga ini merupakan bagian dari subkompetensi yang sesuai dengan level AKM ya. Di sini ada mencari, memilih informasi yang relevan dari teks berita yang dibaca. Kemudian rinciannya memilih informasi yang tidak sesuai dengan teks berita yang dibaca. Ya, rincian ini merupakan turunan dari subkompetensi tersebut ya, subkompetensi yang ada pada kompetensi dasar tentunya ya. Nah, kenapa ini bisa sambungannya gimana nih bulan? Ini ada di di format level kelas 7 kelas 8 pada AKM ya, pada level literasi AKM. Jadi kita ngambil dari situ. Kemudian adapun memilih informasi yang tidak sesuai dari teks berita yang dibaca itu ada di indikator ya. Jadi dimasukkan indikatornya, disisipkan di sini. Kemudian di sini soalnya ya. Soalnya di sini ada wacana tentang BMKG. Ini kemudian pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah, nah ini kan sama ya teman-teman, pernyataan yang tidak sesuai berarti si siswa itu bagaimana mencari pernyataan yang tidak pernah ada di dalam informasi berita tersebut. Berarti dia memilih ya. Untuk ininya itu PG ya. Nah, PG. Kemudian nomor soalnya nomor 1. Sebelumnya saya share dulu deh teman-teman untuk yang itunya ya. Format tapi takutnya tidak terbaca. Kita langsung aja masuk ke 2. Nanti kita lihat aja. Jadi sistemnya begini. Di sini kan ada perintah ya. Perintah kalau soal teks informasi itu 40%. Teks kesusastraan itu kalau tidak salah 20%. Kemudian teks satu lagi ada 40% ya. Sosial budaya kalau tidak salah 40%. Format ini sudah saya buat sedemikian rupa ya. 8 soal itu teks informasi, 8 soal teks sosial budaya, kemudian 4 soal teks kesusastraan. Jadi 40, 40, 20. Jadi format soalnya sudah sesuai dengan format soal dari AKM itu sendiri. Oh ya maaf, teks sosial budaya, teks sains, dan teks satu lagi teks informasi kalau tidak salah. Kemudian mengevaluasi ininya ya, C5 ya. Kita pakai C5. Kalau AKM jangan pakai C1.
kalau bisa C2 sampai C5. Yaitu mengevaluasi dan merefleksikan keputusan yang diambil berdasarkan teks-teks berita yang dibaca. Nah ya, ini berasal dari apa? Level kognitif dari AKM ya Bapak Ibu, ngambil C5. Demikian juga dengan memilih kognitifnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk memilih kognitifnya, standarnya itu ada standarnya. Jadi di dalam 20 soal, 40 soal kalau tidak salah 40 soal yang memahami, 40% yang memahami, 40% yang 40% itu implementasi dan analisis, 40% itu mengevaluasi ya. Di sini standar penulisan soalnya sudah distandarkan, yaitu 8 soal yang evaluasi dan soal yang evaluasi. Kemudian subrinciannya merefleksi isi wacana pengambilan keputusan terhadap pengalaman pribadi dari teks berita ya. Nah, ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk indikator ya, rincian dari sub kompetensi ini ya. Bisa jadi kita bisa memilihnya dari indikator yang kita buat di RPP itu. Nah, ini kita dapatkan menurut hal yang bisa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi Indonesia yang rawan gempa adalah, nah di sini kan C5 ya, jadi anak mengevaluasi dari wacana yang di atas. Misalnya, membuat poster tentang mitigasi gempa, ya membuat konten yang YouTube tentang mitigasi gempa, ya mendoakan masyarakat Indonesia terhindar dari gempa, menuliskan surat ke BMKG. Nah, ini kan semua jawabannya yang benar, tapi ada jawaban yang paling benar di sini. Nanti saya berikan jawabannya, karena dilihat dari urgensi jawaban ini. Ya, urgensi jawaban ini, itu yang mana? Nah, itu masuk ke evaluasi. Ya, kemudian soal poster nih, personal ya, bentuk personal, maaf, ada personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Yang personal harus 40%, yang sosial budaya 40%, kemudian yang saintifik 20% kalau memilih wacana literasi ya. Nah, yang personal atau gaya hidup itu dipilih ada 8 soal ya. Gimana Bulan caranya untuk memilih ini personal ya? Nanti saya berikan ada di PPT itu, mengapa masuk wacana personal atau gaya hidup, mengapa wacana ini termasuk sosial budaya, mengapa wacana ini termasuk saintifik gitu. Kemudian ini C4 ya, kita coba C4. Menemukan informasi dari teks poster yang dibaca ya. Ini standar AKM-nya ini yang dicari kan, karena standar cuma ada 3. Kemudian mencari memilih informasi yang relevan pada teks poster yang dibaca, lalu mengidentifikasi kata kunci yang efektif pada teks poster yang dibaca. Ya, ini ada disajikan posternya. Nah, jadi untuk stimulus ya, untuk gambar itu cuma boleh satu soal. Tapi kalau stimulus wacana, stimulus itu perangsang soal ya maksudnya. Stimulus wacana itu bisa 2 sampai 3 soal. Tapi kalau stimulus gambar hanya 1. Ya, tidak boleh untuk 2 wacana. Dalam poster tersebut berisi anjuran untuk, nah anak kan sudah menganalisis ya. Di sini ada kalimat posternya. Kira-kira kalimat poster itu akan merujuk kemana? Jawabannya ini sudah masuk pendapat. Pendapat ini sama semua, maksudnya betul semua. Matikan lampu listrik jika tidak di rumah. Matikan lampu saat tidak digunakan. Imbauan hemat energi untuk masyarakat. D. Imbauan mematikan lampu saat tidak digunakan. Nah, ini kan semua jawaban sama, tetapi dilihat dari urgensinya itu ada yang lebih ada yang lebih penting. Nah, itulah AKM ya. Jawabannya seakan-akan benar tetapi sebenarnya salah.
terutama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu agak sulit untuk C4 ya. Kita C2 sudah pernah ya. Ini teksnya sosial budaya sama. C2 itu hanya memahami dari isi dari teks gitu ya biasanya ya. Memahami isi teks dari bagian teks itu apa. Ini C5 sudah ya. Mengevaluasi, merefleksi keputusan yang diambil ya. Nah, di sini bentuknya esai. Nah, esainya disajikan 5 esai. 5 esainya itu sengaja dibuat satu esai jawaban pertanyaan singkat ya, esai bentuk esai itu. Kedua itu menjodohkan 2 soal ya. Kemudian yang ketiga jawaban esai uraian itu 2 soal. Jadi teman-teman nanti kalau mau buat di sekolahnya masing-masing berbasis pembelajarannya masing-masing itu harus ada tuh tiga-tiganya, yaitu esai jawaban singkat, kemudian esai menjodohkan dan esai uraian. Kalau esai uraian kita sering membuat ya, teman-teman pasti sudah tahu. Di sini tuliskan secara singkat pendapatmu terkait masalah disampaikan pada eksposisi di atas. Di sini ada wacananya, kemudian diberikan pertanyaannya ya. Itu menentukan keputusan yang diambil ya. Ini sesuai dengan jalur kognitifnya. Nanti saya berikan format kognitif yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika menulis soal PAS berbasis AKM. Jadi di sini dimasukkan, nah ini di pribadi dan teks eksposisi yang dibaca. Nah, teks eksposisinya tentunya teks eksposisi sosial budaya ya yang kita tentukan itu tadi. Nah, di situ. Nanti kita lihat lagi soal yang belum kita bahas ya. Ini seperti biasa wacana. Wacana itu teks eksposisi juga. Menjelaskan pokok pada teks eksposisi. Ini maksudnya C2 juga sama. Ini C4. Nah, C4 memahami informasi pada teks eksposisi yang dibaca. Menyusun inferensi dalam bentuk teks lain dari teks eksposisi yang dibaca. Kemudian menyusun kalimat poster yang tepat berdasarkan teks eksposisi yang dibaca. Nah, jadi kalau AKM itu, kalau C4 kan menganalisis ya. Menganalisis, kemudian memilih pernyataan lain ya, inferensi dari pernyataan lain yang sebanding dengan informasi yang sudah disampaikan di atas ya. Pilihlah kalimat poster yang terdapat yang tepat berdasarkan teks eksposisi di atas. Nah, ya ini ayo ikuti pelatihan pembuatan tertarium menambah keindahan di rumah Anda. Ayo ikuti langkah Pak Mardi berhasil menjual tertarium. Ayo percantik rumah. Ayo ikuti menjadi ini sama ini jawabannya hampir sama semua ya. Nah, ini dicari yang urgensinya. Kemudian yang tulisannya lebih tepat misalnya ya. Kemudian juga yang kebermaknaannya juga lebih pas dengan wacana eksposisi di atas. Makanya siswa pasti akan mengulang kembali wacana yang sudah dia baca gitu. Oke. Ini bergerak nggak teman-teman? Slide-nya bergerak kan? Halo? Iya bergerak Bu. Ya bergerak. Takutnya nggak bergerak tadi. Iya, udah. Ada. Ini teks informasi personal C2 sudah bisa ya, cuman bentuknya itu stimulusnya itu wacananya berupa potret ya. Jadi teman-teman nanti berikan bentuk wacana yang menarik ya, wacana yang menarik. Jadi tidak hanya rangkaian kalimat, tetapi juga rangkaian screenshot seperti ini juga bisa ya. Jadi stimulusnya dibuat menarik lah gitu ya, agar tidak boring. Kemudian C2 ini menemukan informasi sama ya, mengakses mencari informasi dalam teks berita yang dibaca, menemukan informasi tersurat di dalam teks berita yang dibaca. Nah ini kan menemukan ya, sama ya teks berita juga. Nah ini mengakses atau mencari, kemudian itu ada standarnya ya, yang ini yang standarnya itu dari level
AKM-nya, kemudian diuraikan dalam bentuk indikatornya, masuk ke teks berita. Kalau teks berita, teks eksposisi, kemudian apa itu puisi ya, poster itu nggak ada di AKM ya. Jadi kita dapatnya dari indikator, jadi disisipkan di sini indikatornya. Ininya apa? Dari indikator, dari KD ya. Jadi kita sisipkan wacana KD-nya di sini, gitu ya. Jadi oleh karena itu AKM itu kadang nggak belajar juga nggak apa-apa, itu tergantung siswa banyaknya membaca atau tidak ya. Di sini tim yang dibahas pada berita itu adalah, nah itu ya, ini kan C2 ya, tinggal mencari menemukan di atas ada. Nah ini masih C2, ini C4 ya. C4, nah ini sosial budaya bentuknya poster ya, poster ini di screenshot oleh Bu Eka nih. Kemudian memahami teks poster secara literat, menyusun inferensi dalam teks poster yang dibaca, menghubungkan pernyataan yang sesuai dengan teks poster yang dibaca. Nah, latar suasana pembuatan poster di atas adalah ini disajikan stimulus ya, foto, kemudian ini jawabannya. Sekali lagi jawaban itu harus memiliki daya nalar atau critical thinking yang tinggi gitu. Kalau misalnya memiliki daya nalar dan critical thinking yang tinggi serta urgensi, ini daya pembedanya pasti kecil sekali, tetapi ada jawaban yang paling benar gitu ya. Nah, untuk teks ini ya teman-teman, pembuatan soal AKM ini bisa digunakan di kegiatan sebelum ujian PAS ya, atau misalnya soal PAS-nya bisa 2 lah ya, atau bisa ditambah dengan soal teman-teman, karena bisa jadi karena di sini saya menyuguhkan hanya 5 KD, kan harusnya kita ada 6 KD ya, tetapi mengambil KD yang esensial saja yang bisa digunakan jadi 5 KD ya. Khawatir di masa pandemi teman-teman tidak terlalu banyak memberikan KD ya, tidak terlalu banyak memberikan pembelajaran. Khawatirnya malah 4. Tapi di sini kami taruh 5 untuk kelas 8. Harusnya 6. Kami ambil 5 saja. Nah, kemudian ini ada puisi ya, sosial budaya, ini C5. Kalau puisi itu biasa kok. Kalau puisi mah AKM itu apa harus susah pula? Enggak juga ya. Kalau puisi itu kan sebenarnya pembelajaran yang udah biasa kita lakukan ya. Pertanyaannya juga itu sudah C5 sebenarnya ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaannya karena ini C5 ya, mengevaluasi hubungannya dengan gambar foto yang tadi. Bait puisi yang tepat sesuai gambar poster di atas adalah, nah itu kan harus memiliki nilai critical thinking yang tinggi ya. Nah, jadi ini jawabannya hampir sama semua, hanya ada beda sedikit di satu clue baris ya. Terima kasih atas jasamu yang telah membesarkan hingga jadi anak berguna di nusa dan bangsa. Benar nggak ini jawabannya? Ada yang bisa jawab? Kalau A, benar nggak sesuai dengan yang ini? Ibu, terima kasih atas jasamu yang telah membesarkanku hingga jadi anak berguna bagi nusa dan bangsa. Clue optionnya ini, clue option stimulusnya. Puisinya udah benar ya, nyambung ya. Tapi benar nggak? Dilihat dari konteksnya? Belum dilihat konteksnya ya. Di sini kan ada hormati dan sayangi orang tua dengan tidak mudik. Nah itu clue optionnya itu sampai ke sana ya. Maksudnya berpikirnya nanti anak-anak. Jawabannya ada teman-teman. Kemudian 10 menit lagi ya saya. Di sini C2, di sini puisi ya. Jadi puisi ada 4 soal. Ya, karena sesuaian kan cuma 20%. Ya. Kesusahan itu cuma 20%. Ini ada C4. C4 itu saya buat 8 soal ya. Ada teks sastra juga semua.
Di sini uraian suasana yang ada dalam puisi tersebut adalah, nah ini ada wacananya nanti. Makna kata air mata dalam puter di atas adalah, nah ini kan udah biasa ya. Tapi sebenarnya udah C4, ini udah bagus kok. Di ini apa? Di kegiatan seharian kita kan pasti pernah ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian slogan yang sesuai dengan teks puisi di atas. Nah, ini ada slogan. Ini kan dalam bentuk lain ya. Jadi dianalogikan puisi yang tadi dengan bentuk slogan atau analisis yang lain. Ya, ini C2. C2 itu wacana sampai nomor 22. Kemudian C4. C4, solusi yang bisa diambil dari masalah dalam teks di atas adalah, itu ya. Itu C4 lagi, setiap hari Senin hingga Minggu jalan Jakarta selalu dipenuhi kendaraan. Alasan penulisan kalimat di atas adalah, nah itu juga masuk C4 analisis. Ini belum tersusun ya teman-teman, jadi nanti ada susunannya dibuat format terpisah, ada susunannya untuk tes AKM ini. Nah, ini kita masuk pada teks numerasi ya. Teks numerasi itu teks sosial budaya, memahami informasi pada teks eksposisi, menyusun inferensi dalam bentuk analisis eksposisi yang dibaca. Kemudian menganalisis urutan data berdasarkan jumlah dalam kalimat yang tepat. Nah ya, di sini disajikan tabel. Jadi kalau teks numerasi, jadi dalam 20 soal kan 20 soal itu informasi 15 itu saya buat itu 15 itu literasi, 5 soal itu numerasi ya untuk PG-nya gitu ya. Demikian juga untuk untuk soal esainya itu 1 itu ada ya bentuk numerasi. Untuk soal numerasi simulasinya ya, stimulusnya itu berupa grafik, gambar ya harus ada gitu, harus ada grafik, gambar itu harus ada ya, untuk dan dalam bentuk angka-angka ya. Jadi intinya numerasi itu bagaimana siswa itu membaca angka yang diajawantakan dalam bentuk teks gitu. Jadi teks diajawantakan dalam bentuk angka atau angka diajawantakan dalam bentuk teks gitu. Jadi di sini kan logika berpikir bahasa ke matematika kan berarti kan menghubungkan otak kiri otak kanan kan gitu. Ini kan bagus buat saya. Teks sosial budaya menemukan informasi dari teks iklan yang dibaca ya. Cermati iklan layanan masyarakat berikut untuk nomor 24 sampai 25. Di sini sama. Ininya kita pakai level yang ada di AKM, kemudian kita masukkan indikator yang sesuai, kemudian kita masukkan teks KD di sini ya. Nah, ini C5 itu ada pantun 1 ya. Ya, nomor 20 ya. Ini UEK yang buat ya. Sudah diverifikasi oleh saya. Pantun. Nah, ini C5 sosial budaya masuknya mengevaluasi dan merefleksikan putusan yang diambil, refleksi dan menyusun 1 bait pantun yang sesuai dengan teks poster dibaca. Nah, ini hubungannya disatukan dengan stimulus yang sebelumnya. Nah, teman-teman di sini untuk PG kompleks itu tidak dibuat ya, karena kita kan mengingat bagaimana cara menjawabnya ya anak-anak itu, apakah kalau pakai Giform kan A, B, C, D gitu ya, jadinya agak rumit kalau kompleks gitu. Kalau kompleks pasti kan harus nggak bisa pakai Giform lah gitu ya, pasti pakai stensilan lah lembarnya, atau misalnya diproyeksikan dalam bentuk AKM, soal berbasis AKM kan perlu maintenance ya, perlu ahli komputer gitu ya. Nah, tetapi ini jadi kami buat ABCD saja.
agar memudahkan teman-teman membuat dalam Giform, jadi tidak menggunakan PG pertanyaan kompleks gitu ya, jawaban kompleks, maaf. Jadi pertanyaannya jawabannya cuma satu, tapi sebenarnya sudah kompleks kok, anak sudah agak sulit karena memiliki critical thinking yang tinggi yang dalam menjawab gitu. Itu saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Firman untuk kelas 7 ya. Kelas 7. Pak, di sini. Oke. Ada yang bertanya sebelum ke Pak Firman, teman-teman? Ada yang bertanya, teman-teman? Apa tidur semua ini? Ya Bapak Ibu, silahkan dibuka mic-nya ya, jika mau interaktif bertanya ya. Nah, ini. Nah, silahkan lanjutkan Bu Bulan. Ya, ini berjalan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini ketentuan pembuatan soal untuk mapel bahasa Indonesia ya. Jumlah soalnya 25. 20 soal itu PG, bobotnya 30. Jadi teman-teman nanti kalau bikin di Giform itu diberikan bobot ya. Kenapa? Karena kalau soal berbasis literasi numerasi itu tidak bisa disamakan karena betul-betul merefleksikan C1 sampai C6 gitu ya, sampai C5 ya. Kemudian 10 soal pilihan ganda, satu jawaban ya. 10 soal pilihan ganda kompleks. Tetapi di sini kompleks di sini maksudnya yang memiliki bobot tinggi lah gitu ya. Bukan berarti jawabannya ganda. Kami keputusannya terakhir bingung gitu bikin pilihan ganda kompleks. Nah ya, 10 soal pilihan ganda itu yang bobotnya 1 itu di ranah C2 ya, di ranah C2. Nah, kalau soal yang udah C3, C4, C5 itu bobotnya 20 karena dia harus mengeluarkan energi lebih banyak agar bisa menjawab soal itu dengan tepat gitu kan ya. Karena ada logika, critical thinking, problem solving yang sudah dapet di situ kan. Nah, di situ 15 soal literasi yang formatnya nanti kita mau bikin 20 soal itu 15 soal literasi membaca dan 5 soal literasi numerasi. Mengapa kita bobotnya diperbanyak di literasi membaca? Karena kita kan bahasa Indonesia ya. Kalau sains mungkin bisa terbalik. Kemudian 5 soal esai bobotnya 15. 1 soal isian singkat ya, literasi itu yang C1 ya, C2 itu bobotnya 2. Kemudian yang menjodohkan, kebetulan di sana tadi tidak ada yang menjodohkan ya, tetapi ada pertanyaan yang memerlukan uraian ya, uraian poin lah gitu ya, prosedur. Nah itu bobotnya 3 ya, jadi 6. Kemudian esai itu esai uraian yang memerlukan ini pribadi ya, apa sih penjelasan pendapat pribadi. Nah itu nilainya 3,5 jadi 7. Jadi bobotnya 15. Jumlah bobot itu 45. Nanti ininya teman-teman skorannya jumlah jawaban benar dibagi 45 dikali 100%, seperti itu ya. Nanti mungkin di soal kelas 7 dan soal kelas 9 ada bentuk menjodohkan. Di sini klasifikasi konten. Nah, itu yang tadi yang ada itu kisi-kisinya itu ya. Jenis teks atau kontennya itu kan paradigmanya di dalam literasi ya, di dalam AKM itu teks informasi itu harus 60% ya. Kemudian teks sastra itu 40% ya. Kemudian informasi tidak digunakan. Teks informasi itu ada di tingkat SMA ya. Informatika kalau tidak salah. Teks informasi itu 70%, kelas 7, kelas 8 70%, 15 soal ya. Esainya 4 soal. Tes sastra itu 40%, 30% ya tes sastra. Nah, jadi 5 soal, 1 soal esai ya. Untuk teks sastranya 1.
Nah, kemudian kompetensi kognitif. Kompetensi kognitif ini kan harus menemukan informasi, cuma 3 kan ya? Teks kognitif ini tuh kompetensi klasifikasi konten itu. Menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi dan merefleksi, cuma 3. Ini saya terjemahkan dalam bentuk kognitifnya C1 C2 itu menemukan informasi, C3 C4 itu memahami, C4 C5 C6 itu mengevaluasi ya maksudnya. Harusnya sih menganalisis ya, menganalisis dan mengevaluasi itu. Tapi karena konten ada 3 tuh di AKM, ini masuk C4 bisa masuk memahami juga, masuk ke evaluasi juga. Ini istilah bukan belum ya teman-teman ya, ini istilah AKM. Nah, jadi C2 dibuat 8 soal, 2 soal esai. C3 C4 dibuat 8 soal juga, 2 soal esai. Kemudian C5 evaluasi C4 sampai C6 refleksi 20%, 4 soal IPG yang sulit dan 1 soal di esai. Kemudian distribusi. Nah, ini kan distribusi konteks itu ya, harus ini nih ketentuannya di AKM ya. Personal itu harus 40%. Sosial budaya yang tadi ya harus 40%. Saintifik 4 soal. Nah, yang mana yang masuk personal, mana masuk sosial budaya, mana masuk saintifik. Nah, teman-teman lihat di KD yang sudah ada. KD tadi kan kelas 8 ya. Kelas 8 kira-kira mana yang masuknya personal? Ya. Poster kan. Nah, sosial budaya masuknya yang mana? Sosial budaya itu bisa personal itu bisa puisi, sosial budaya itu bisa poster ya. Saintifik itu bisa eksposisi, bisa dibuat dari eksposisi di sana. Nah, itu teks itu dipilih dulu mana yang termasuk personal, sosial, dan saintifik. Kemudian dipilih teks itu nanti digunakan untuk 8 soal, 2 soal esai. Teks sosial budaya dibuat 8 soal, 2 soal esai, saintifik 4 soal, 1 soal esai. Bulan kalau misalnya KD-nya tidak termasuk personal, sosial, saintifik tidak, pasti termasuk ya, pasti termasuk. Kemudian kompetensi dasarnya, KD-nya itu 5 kompetensi dasar yang diambil ya, jadi tidak 6 kan kelas 8 itu, kelas 7, 8, 9 itu lebih dari 5 pasti ya. Itu diambil 5 saja, karena kita ambil yang esensialnya saja. 1 KD 4 soal PG. Jadi 1 KD yang kita pilih teks ya, kalau kita kan berbasis teks. 1 KD teks kita buat untuk 4 soal. 1 KD untuk soal esai. Jadi 5 esai itu ada 5 KD ya. Jadi pas gitu. Nah, sebelum membuat soal, kita bikin kartu soal dulu teman-teman. Skema kartu soalnya di sini jenjang ditulis level 4, level 9, kelas 9 ya. Itu teks konten, teks informasi, konteks, teks budaya, kompetensi, mengevaluasi atau merefleksi ya. KD, teks laporan percobaan. Nah, kita bikin kartu soalnya dulu. Subkompetensinya apa? Merefleksi wacana untuk mengambil keputusan pemetaan. Nah, tadi merefleksi ambil dari C5 ya. Nah, yang mana tadi? Nah, ambil dari sini ya. Kompetensi kognitif. Nah, ada 3 kan? Kita ambil yang 3 ya. Rincian kompetensi itu ada nanti di bawah tuh. Apa rincian kompetensi itu? Ada di level kognitif 4-nya itu. Bentuk soalnya esai. Kemudian, nah ini level, nah ini yang namanya rincian itu ya, teman-teman ya. Nih, misalnya menemukan informasi. Nah ini memahami jenis teks, mengevaluasi. Ini ada 3. Ini rinciannya. Sastra mengaksesnya ya. Ini yang terakhir nanti. Nah ini informasi, teks informasi ini apa gitu ya. Ini ada di teks di sini. Ya, jadi kan ini masih umum banget ya. Nanti kita rinci sedemikian rupa itu sesuai dengan itu ya. Apa sih namanya indikator ya? Indikator yang akan dicapai gitu. Dari agak ribet sih, teman-teman. Tapi insya Allah bisa lah ya.
karena kita harus menyesuaikan dengan bentuk KKM. Ini contohnya yang dari Kemendikbud ya, indikasi soal 2 halaman, soal esainya, stimulusnya. Kemudian ini pertanyaannya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Di tabel dia kasih apa sih namanya? Dikasih tanda silang misalnya yang betul atau dikasih curug gitu ya. Kemudian ini pilihan ganda kompleks, ini bisa mengasir atau menyilang 2 pernyataan atau 3 pernyataan. Nah, itu akan sulit di Google Form. Jadi kita buat yang PG aja. Tidak usah seperti itu ya. Nah, ini juga sama, yang numerasi. Nah, ini esainya seperti ini. Jadi dia jawab dulu pendapat dia ya atau tidak, kemudian alasannya. Nah, itu yang bentuk uraian. Ini yang numerasi, harus ada stimulusnya, stimulus angka di sini angka-angka. Ada misalnya di sini dibentuk pertanyaan yang berhubungan dengan simulasi di atas. Nah, ini kan ada diskon. Arti diskon 50% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang. Kemudian menambahkan diskon 20% terhadap harga sesudah didiskon pertama. Misalnya harga satu barang, nah itu ada ketentuannya untuk numerasi. Terus harus ketentuan numerasi itu yang penting ada geometri sama aritmatika kalau tidak salah. Jadi berhubungan dengan itu. Dan disesuaikan dengan pembelajaran matematika yang ada pada levelnya. Misalnya level kelas 8 lagi belajar apa nih? Nah, itu harus disesuaikan. Tapi sebenarnya tidak begitu juga. Yang pasti anak bisa membaca angka yang diejawantahkan dalam bentuk teks. Demikian juga sebaliknya. Ya, bentuk teks bisa diejawantahkan dalam bentuk angka. Jadi nyambung, otak kiri otak kanannya nyambung gitu. Itu aja sih. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Menjodohkan ya. Di sini bentuk uraian. Jadi sampaikan dulu pendapat dia, kemudian dia menjelaskan dari informasi di atas. Ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih penyampaian. Nanti saya share ketentuan membuat soalnya di teman-teman, terutama yang hadir hari ini, agar nanti bisa menulis soal PAS berbasis AKM ya, berbasis AKM. Jadi semuanya bentuknya berbasis AKM kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Mudah-mudahan dengan begitu anak terbiasa dengan soal AKM dan bisa menjawab soal AKM di tahun yang akan datang dengan lebih baik ya, dengan mudah lah gitu. Baik, itu terima kasih. Sekarang dipersilakan kepada Pak Firman untuk bisa menyampaikan kisi-kisi kelas 7 dan kelas 9. Silakan Pak. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sudarno, Ketua Permen GMP, Dr. Wulan, Ketua MGMP SMP Bahasa Indonesia Wilayah Tengah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan dulu ini. Ungkapannya itu bahasa Latin, maksudnya de omnibus dubitandum, ya. Jadi segala sesuatu harus diragukan, termasuk ketika saya menerima tawaran untuk menyusun soal ini sebetulnya ragu-ragu gitu. Karena banyak sekali hal yang baru, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Wulan gitu kan. Kita harus mempelajari lagi jenis-jenis konteksnya, ada lagi kontennya, kemudian untuk mengembangkan ke dalam KD-nya juga, rinciannya, sampai ada juga soal yang ada tentang numerasi. Jadi mohon maaf nanti mungkin yang akan saya sampaikan kalau belum sesuai, namanya juga ini kan sedang sama-sama belajar. Kalau yang saya buat itu adalah soal untuk kelas 9, tapi di sini saya diamanahkan untuk mencoba menyampaikan kisi-kisi yang dibuat oleh Bu Srimeti yang dari kelas 7 terlebih dahulu. Coba saya akan mulai yang kelas 7 terlebih dahulu mungkin. Ini saya coba izin presentasi ya. Ini yang kalau presentasi kan yang bawah ya Bu ya, yang Iya. terus yang mana ya? Yang ada tanda panah sebelah tangan. Yang
Terus yang pilih yang mana? Your entire screen atau window? Yang window. Window ya. Soalnya saya mah biasa tatap muka, jadi Biasa Zoom ya. Oh, tetap buka. sekolah juga tatap muka terus kan? Oh iya, Excellensia tetap buka terus ya. Iya. Bentar nih. Nah, ini yang dari Ibu Srimeti. Kisi-kisi Bahasa Indonesia untuk kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Sudah terlihat belum Bu Wulan? Sudah. Oh sudah itu ya. Oke, yang pertama kalau urutan kolomnya sama seperti Dr. Wulan tadi, ada nomor sampai nomor soal. Yang pertama tentu saja diawali oleh konten. Nah yang agak membingungkan itu adalah di bagian kompetensi. Kalau yang disampaikan oleh Bu Eka tadi itu kan kompetensinya itu sesuai dengan 3 yang sesuai di AKM tadi ya Bu Wulan ya. Iya, betul. Akan menemukan informasi, memahami, satu lagi itu mengevaluasi dan merefleksi. Merefleksi ya. Nah, di sini yang saya baca ternyata dari Bu Meti kompetensinya itu menggunakan kompetensi yang sesuai dengan silabus. Nah, di sini coba. Kontennya itu informasi, konteksnya sosial budaya, kognitifnya C1. Nah, KD-nya itu yang ditampilkan atau yang disampaikan di sini tentang KD yang ada dalam silabus, yaitu mengidentifikasi tentang teks deskripsi. Kognitifnya mencari dan menemukan informasi. Nah, di sini menemukan informasi yang sesuai. Nah, kalau soalnya di sini ada soal-soal tentang paragraf deskripsi. Nah, gimana Bu Wulan ini? Ada ketidaksesuaian atau bagaimana? Itu Pak, jadi sudah menginfokan Bu Ya. itu apa? Jadi ada versinya guru inovatif ya. Jadi ada guru inovatif, dia pakai yang versi guru inovatif, itu pernah share kisi-kisi yang berbasis AKM gitu ya. Kisi-kisi yang berbasis AKM itu KD dimunculkan gitu di situ. Oh gitu. Tapi kalau yang AKM-nya sendiri, kalau Kemendikbud punya ya, yang dari Bu Eka itu, yaitu tadi kan Bu Eka itu masuk mengikuti pembelajaran di Kemendikbud ya, pembelajaran penulisan AKM di Kemendikbud. Itu rinciannya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Yang tadi disampaikan tadi itu. Ya, ada apa? Kartu itunya ya. Soal. Kartu soalnya. Oh, Kemudian iya. saya juga mengikuti kegiatan di Kemendikbud AKM juga, penulisan soal. Itu juga pakai kartu soalnya seperti itu juga sama. Atau seperti itu, begitu ya. Ada beberapa versi sih. Mungkin bisa jadi untuk IPA, IPS, yang lain juga beda Pak. Gitu. Oh begitu. Iya nggak apa-apa. Ini kita tampung saja ya Pak ya. Ya baik Bu ya. Bisa. Saya lanjutkan dulu. Terima kasih Bu Wulan. Ya. Oke, itu nomor 1. Di sini yang ditanyakan adalah paragraf termasuk yang deskripsi. Nah, jadi sudah jelas di sini ada pilihan opsi A sampai D. Nomor 2 ini kontennya informasi, untuk konteksnya sosial budaya, kognitifnya C2. Masih tentang soal teks deskripsi. Soalnya menanyakan tentang objek apakah yang dideskripsikan dalam soal tersebut. Oke, lanjut. Nomor 3, informasi sosial budaya, masih tentang teks deskripsi. Ini adalah mencari informasi yang sesuai dengan teks. Nomor 4, informasi ini masih sosial budaya, tentang deskripsi juga masih. Berikut merupakan penggambaran keindahan hutan mangrove. Berikutnya nomor 5, sosial budaya, ini sudah beralih ke materi yang lain, yaitu tentang teks prosedur. Nah, ini menanyakan maksud yang sesuai dengan petunjuk prosedur tersebut. Ini PG-nya masih PG 1 semua, belum ada yang pilihan ganda kompleks. Nah, berikutnya nomor 6, juga sama informasi sosial budaya untuk teks prosedur. Ini menanyakan kalimat penutup yang tepat untuk teks prosedur tersebut. Nah, berikutnya nomor 7, ini kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi. Di sini menemukan informasi. Ada sebuah cerita imajinasi yang berjudul Handphone Ayah. Dalam soal diminta atau ditanyakan kalimat manakah yang menyatakan bagian perkenalan dari soal tersebut. Berikutnya nomor 8, teks informasi untuk kontennya adalah scientific. Nah, di sini ada sebuah tabel harga kebutuhan pokok per kilogram untuk beberapa bulan terakhir. Nah, di sini terlihat untuk harga rincian harganya.
Dan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel tersebut. Berikutnya nomor 9, teks informasi untuk konten saintifik, laporan hasil observasi. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi, ini ada tabel tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang ditanyakan adalah rangkuman fakta. Berikutnya ke nomor 10, teks informasi dengan saintifik. Ini teks laporan observasi juga, menemukan informasi dan membedakan. Yang ditanyakan atau yang ditampilkan terlebih dahulu di sini adalah sebuah tabel jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ya, kemudian pertanyaannya, berdasarkan informasi diagram di atas digunakan untuk membedakan persentase dan seterusnya. Ada di pilihannya. Ini juga pilihan ganda 1. Berikutnya nomor 11, teks informasi sosial budaya. Ini tentang teks deskripsi objek. Ada sebuah teks deskripsi dengan judul Indahnya Motif Kaung. Yang ditanyakan adalah pesan yang diungkapkan terhadap motif kaung dalam teks tersebut. Ya, ada pilihannya juga. Ini pilihan ganda kompleks. Nah, jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Di sini bisa terlihat. Untuk soalnya PGK, pilihan ganda kompleks. Berikutnya nomor 12, teks informasi untuk konten sosial budaya, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, yang ditanyakan adalah unsur kebahasaan ke kata benda yang terdapat pada teks di atas. Nah, ini ada pilihannya. Berikutnya nomor 13, teks informasi sosial budaya, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi kembali. Jadi di sini ada sebuah teks deskripsi tentang pohon daun manggis dan daun manggis. Oke, berikutnya, ini juga pilihan ganda kompleks. Nomor 14, teks informasi untuk sosial budaya, sama juga teks deskripsi untuk memahami. Yang ditanyakan adalah ciri kebahasaan kata kerja berobjek yang terdapat dalam wacana tersebut. Nomor 15 nih sudah berbeda, ini ada bentuk untuk teks sastra. Kontennya untuk personal, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks narasi. Di sini ada sebuah teks narasi. Ini ada pilihan untuk jawabannya. Ya, berikutnya 16 juga sama, teks sastra untuk personal, unsur-unsur teks narasi. Ditanyakan adalah latar tempat. Nomor 17, ini PGK untuk uraian. Nah, ini ada uraiannya. Nomor 17, sosial budaya. Ini unsur dan struktur aspek kebahasan teks prosedur. Nah, ini sepertinya ada kesalahan di penulisan KD-nya ini. Ternyata yang ditampilkan di sini adalah, oh ya betul ternyata ya, berarti penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Oh, betul ya, berarti ini hanya urutan dan menanyakan nomor yang tidak sesuai untuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Berikutnya 18, teks informasi sosial budaya, sama juga untuk kebahasan teks prosedur. Di sini ada teks prosedur yang masih rumpang untuk 3 dan nomor 5. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks prosedur tersebut. Berikutnya nomor 19, saintifik sosial budaya. Ini ada teks laporan observasi, berarti di sini ditampilkan kembali sebuah grafik dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Penilaian yang sesuai dengan grafik tersebut adalah bla 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 bla. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada nomor 20, saintifik sosial budaya untuk teks observasi kembali. Di sini ada tentu saja ada sebuah grafik dan yang ditanyakan adalah persentase infeksi luka tiap triwulan. Ini berarti beralih ke ini berarti ya numerasi ini. Berikutnya nomor 22, teks informasi sosial budaya masih tentang observasi. Nah, bisa dilihat. Nah, begitu yang bisa saya bantu sampaikan dari soal atau kisi-kisi yang dibuat oleh Bu Meti atau Sri Meti Wulandari dari SMPIT Baitus Salam. Begitu Bu Wulan, kalau yang untuk kelas 7, karena memang bukan yang saya buat, mungkin kalau saya belum terlalu paham, ya mohon maaf. Hanya membantu menyampaikan. Nah, langsung ke kelas 9 atau bagaimana Bu Wulan? Bu Wulan termute.
Oh, bulan termit. Ya, langsung ke kelas 9, Pak. Nanti tanya jawabnya di belakang aja boleh. Oh iya, baik Bu. Oh ya, informasi teman-teman untuk yang masuk di Zoom di grup ini ya, di Gmeet ini hari ini, silakan kontak saya di nomor teleponnya ada di chat, bisa japri dan mendapatkan contoh soal yang sudah kami buat sesuai dengan level mengajarnya ya. Misalnya Ibu mengajar kelas 8, nanti kami kirim yang kelas 8, kisi-kisi sekaligus draft soal. Sekaligus kunci jawaban dan keskoran. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Bu Wulan. Bisa saya tampilkan ini untuk soal kelas 9 yang saya buat. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini yang saya buat ini semuanya betul-betul saya coba cari berita-berita, artikel-artikel baru supaya aktual ya. Kadang kalau kita membuat soal itu pengalaman saya banyak yang masih kopas. Nah, kalau saya betul-betul saya buat sendiri ini mencari berita-berita terbaru, artikel-artikel terbaru. Untuk urutannya sama seperti tadi, kelas 7 dan kelas 8, nomor, konten, konteks, kognitif, KD, subkompetensi, rincian, soal, bentuk soal, sampai dengan nomor soal. Yang pertama, untuk kompetensi dasarnya di sini saya menggabungkan atau mengombinasikan dengan yang dua tadi yang disampaikan, kelas 7 dan kelas 8. Jadi saya menampilkan KD untuk yang AKM-nya dan juga KD yang sesuai dengan silabusnya. Yang pertama, menemukan informasi dari teks laporan. Jadi di sini saya tampilkan ada sebuah teks tentang laba-laba. Kalau saya membuat soal ini betul-betul saya usahakan semirip mungkin dengan yang ditampilkan atau diberikan sama Bu Wulan oleh Bu Wulan terkait soal contoh-contoh soal AKM. Jadi di sini ada teks yang tentang laba-laba. Ini juga termasuk saya tuliskan sumbernya. Nah, pertanyaannya ini karena ini tentang C2 menemukan informasi, pertanyaannya berasal dari manakah laba-laba raksasa tersebut. Jadi betul-betul tekstual. Siswa harus membaca untuk menjawab dan menemukan jawaban tersebut. Nah, karena masih menemukan. Berikutnya. Nomor 2, teks informasi untuk saintifik masih tentang teks laporan. Karena di kelas 9 ini yang teks informasi itu sedikit, kalau menurut saya itu yang betul-betul sepertinya teks informasi itu teks laporan untuk kelas 9. Memahami teks laporan. Di sini ada cara mengobati pilek karena dingin. Ini C4 memahami teks secara dan memahami informasi dari teks laporan yang dibaca. Di sini ada teks laporan cara mengobati pilek karena dingin. Pertanyaannya adalah manakah cara yang tidak tepat untuk mengatasi pilek karena dingin? Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ini saya sudah memasukkan salah satu contoh pilihan ganda kompleks sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bu Dr. Wulan. Ini soal nomor 2. Nomor 3, ini teks informasi saintifik C4 untuk memahami informasi. Ini masih dengan teks yang sama, cara mengobati pilek karena dingin. Sumbernya ini dari Kompas. Yang ditanyakan adalah apa maksud pernyataan jika cara alami mengatasi pilek karena alergi tidak mempan. Jadi menanyakan apa maksud dari pernyataan tersebut. Nah, di sini siswa diminta untuk menyimpulkan dan memprediksi apa sih maksud pernyataan tersebut. Ini juga sama dengan salah satu contoh soal AKM yang diberikan oleh Bu Wulan kemarin. Berikutnya nomor 4, teks informasi personal menemukan informasi masih tentang laporan. Di sini ada tentang resep bajigur. Nah, ini tentang personal ya. Udang hangat nih bajigur. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan teks tersebut manakah yang bukan bahan utama bajigur? Ini juga sama. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Jadi di sini ada 2 jawaban yang bukan merupakan resep utama pembuatan bajigur. Untuk menjawab ini tentu saja siswa dituntut untuk membaca sesuai dengan instruksinya itu literasi banget gitu intinya. Berikutnya nomor 5, teks informasi personal, ini tentang laporan masih teks yang sama. Yang ditanyakan ini memahami informasi kembali masih C4. Mengapa bajigur cocok diminum saat hujan? Ini juga siswa harus menyimpulkan dari pertanyaan tersebut. Mengapa sih bajigur itu harus diminum saat hujan? Siswa hanya bisa menjawab kalau siswa betul-betul memahami dan menemukannya dalam teks laporan tersebut. Berikutnya, teks informasi sosial budaya.
Ini menemukan informasi dari teks pidato yang dibaca. Ini juga teks pidato termasuk pidato yang belum terlalu lama, pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020, tepatnya Desember 2020. Sumbernya tercatat di sini. Pertanyaannya adalah, apa sajakah yang harus dilakukan lembaga pemerintahan agar meminimalkan peluang korupsi? Ini termasuk yang PGK, jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini teks pidatonya cukup panjang. Berikutnya nomor 7 juga sama, teks informasi masih tentang sosial budaya karena masih tentang pidato yang sama, memainkan informasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pemerintah menyederhanakan mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit? Ini mengapa pertanyaannya cenderung agak-agak sulit, karena ini kan untuk kelas 9 ya, untuk level 5. Jadi hampir mendekati soal-soal yang sudah kelas 10. Bagaimana cara pemerintah menyederhanakan mekanisme? Berikutnya nomor 7, teks informasi masih sosbud untuk teks pidato. Masih pidato yang sama, untuk soal ketiga tentang teks pidato. Yang ditanyakan ini kalimat penutup yang tepat untuk teks pidato tersebut. Berikutnya nomor 9, sosbud untuk teks diskusi. Nah, ini ada sebuah teks yang pro dan kontra tentang menjaga jarak pada saat COVID-19. Ini juga termasuk berita yang belum terlalu lama, ini 2020. Ditanyakan nomor 9 ini adalah, berdasarkan teks tersebut, bentuk kesadaran diri yang dapat dilakukan untuk menghindari COVID adalah, ini juga termasuk PGK, bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nomor 10, teks informasi. Masih untuk memahami informasi dari sebuah teks diskusi. Mengapa setiap orang harus melakukan jarak sosial atau social distancing? Nah, ini tujuannya mirip-mirip soalnya, termasuk bentuk soalnya, jawabannya itu agak panjangnya itu sesuai dengan ketentuan harus mirip-mirip gitu. Jadi tidak ada yang terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Siswa harus iterasi banget kembali ini, siswa harus membaca soal betul-betul secara saksama dan teliti. Nomor 11, ada informasi sosbud, ini teks tanggapan. Ini ada sebuah teks tentang tari Cakalele, tarian khas Maluku. Ini juga diambil dari Kompas, termasuk berita yang sangat baru juga. Ini sumbernya tercatat. Pertanyaannya adalah, yang merupakan aspek yang dilambangkan pada tari Cakalele adalah, ini juga termasuk PGK, bisa memilih dua jawaban. Nah, ini yang sesuai dengan apa ya? Rata-rata yang digemari oleh remaja sekarang. Nah, saya coba memasukkan sebuah, kalau di sini kan teks informasi salah satu yang bisa dijadikan dalam soal adalah informasi itu bisa memasukkan infografis, maka saya di sini coba memasukkan ada sebuah klasemen. Klasemen khususnya di klasemen Liga Inggris personal, menemukan informasi dari teks laporan, ada teks laporan. Di sini ada sebuah klasemen Liga Inggris. Pertanyaan nomor 12 yang menemukan informasi adalah, klub-klub mana sajakah yang memiliki poin yang sama? Nah, ini juga sama, salah satunya seperti contoh soal AKM yang saya dapatkan. Jadi di sini dalam klasemen ini siswa diminta untuk teliti, menentukan dan menjawab klub-klub mana sajakah yang memiliki poin yang sama. Apakah kemudian soal ini hanya bisa dijawab oleh pria? Tentu tidak, karena di bagian sini kan sudah jelas, nanti ada keterangan dalam soalnya, kalau poin menang berapa, seri berapa, kalah berapa. Nah, di sini termasuk PGK. Siswa boleh menjawab apakah Manchester City dengan West Ham atau dan lain-lain. Nah, nomor 13, ini juga masih tentang informasi untuk teks yang sama untuk klasemen Liga Inggris. Cuma ini yang C5-nya, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kalau ini memprediksi, siswa harus tahu jawabannya. Jika Liga Inggris menyisakan 2 pertandingan lagi, bagaimanakah syarat agar Manchester City menjadi juara? Jadi siswa harus coba mengalkulasi bagaimana sih memprediksi kemungkinan agar Manchester City menjadi juara dibandingkan peluang tim lainnya. Jadi sini ada perbandingan untuk jawabannya. Apakah Manchester City harus menang seluruh pertandingan, sedangkan Chelsea kalah? Nah, kan di sini sudah ada keterangan nanti. Kalau kalah itu poinnya adalah 0, seri 1, dan menang adalah 1. Ini jenisnya pilihan ganda kompleks. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban untuk soal nomor 13. Ini termasuk soal baru, tapi yang literasinya untuk literasi tabel atau grafik atau klasemen. Berikutnya ini saya masukkan teks sastra, personal, menemukan informasi dari teks cerpen. Ini juga cerpen baru, bisa saya ambil dari Republika. Hari Berduka Cinta, karya Karta Raharja Ucu.
Ini sumbernya, pertanyaannya adalah bagian tubuh manakah yang tidak menjadi sasaran kemarahan Ibu Sarah terhadap putranya. Jadi ini bisa dipilih ya. Di sini terlihat pilihannya bagian tubuh mana bagian Abdul yang tidak menjadi sasaran ibunya. Ini hanya menemukan, cukup dibaca. Berikutnya 15, teks sastra personal masih tentang teks cerpen. Untuk cerpen yang sama, itu saja sumbernya sama. Pertanyaannya, mengapa Abdul berbohong kepada ibunya? Jadi dalam salah satu kutipan ini ada pernyataan bahwa kamu bohong, Dul. Nah, ini ditanyakan alasannya. Mengapa si Abdul ini berbohong kepada ibunya? Apa alasannya? Berikutnya 16, teks informasi saintifik. Nah, ini saya sudah beralih ke nomor soal-soal yang untuk numerasi. Ini juga saya sedemikian rupa membuat. Ini saintifik, ini saya sesuaikan juga dengan KD atau ketentuan dalam soal numerasinya tentang knowing, domain aljabar. Kalau teksnya tentang teks laporan. Jadi di sini ada sebuah teks laporan atau berita tentang turunnya insentif guru. Yang kita tahu semuanya kalau guru swasta itu kan hanya mendapatkan 1,5 juta per bulan. Nah, pertanyaan numerasinya, Bu Nur Hayati adalah seorang guru swasta yang mendapatkan insentif. Jika potongan pajak insentifnya tersebut 9%, berapa insentif yang didapatkan oleh Bu Nur Hayati? Jadi ini soal matematika untuk persentase, termasuk soal matematika yang saya kira untuk anak kelas 9 masih bisa menjawab ya persentase. Berikutnya soal numerasi juga, ini personal untuk knowing, domainnya masih aljabar. Di sini saya punya sebuah laporan tentang bagaimana kita mencapai sebuah lokasi yang namanya Waduk Cengklik. Ini juga termasuk berita yang baru, sumbernya lupa saya cantumkan, tapi dari Kompas juga. Pertanyaan untuk numerasinya adalah ini tentang menghitung percepatan atau kecepatan rata-rata. Secara umum kita semua tahu kalau menghitung kecepatan itu adalah rumusnya V sama dengan S per T, gitu ya. Di sini yang ditanyakan adalah, sudah terlihat di sini yang ditanyakan berapa kecepatan rata-rata atau V, berarti sekian kilometer per jam. Nomor 18, teks informasi saintifik untuk reasoning, ini domain data dan ketidakpastian. Ini ada sebuah teks kembali tentang perubahan iklim dan pemberian pakan sapi ternak. Ini juga termasuk berita baru dari suara.com. Nah, di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ini soal ini mengilustrasikan jika, berarti soal yang ditanyakan adalah perbandingan untuk numerasinya. Aslam punya 80 ekor sapi. Dia bisa, sapinya itu bisa menghabiskan dalam berapa hari. Nah, ada temannya itu punya 160 ekor sapi. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini perbandingan matematikanya, numerasinya. Berikutnya teks informasi personal untuk reasoning, relasi, fungsi, dan pola bilangan. Nah, ini ada saya dapatkan sebuah teks berita tentang untuk ilustrasinya saja agar semua nanti itu tercakup dalam soal numerasinya. Ini tentang bioskop yang sepi selama pandemi. Nah, ilustrasinya bioskop. Kemudian ada soal, salah satu bioskop yang sepi adalah bioskop Jugala Square milik Pak Firman. Nah, ceritanya saya gitu ya. Kapasitas penonton sekian. Nah, nanti siswa diminta untuk menghitung. Ini termasuk yang 2 jawaban. Pertanyaannya adalah, tentukan pernyataan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka siswa dituntut untuk menentukan pola-polanya dulu. Kalau baris pertama 8 baris, baris kedua 12 baris, baris ketiga 11 baris, baris ke-15 baris, berapa baris berikutnya itu berapa orang per barisnya. Ini termasuk yang sulit. Maka di sini termasuk, kalau itu termasuk yang C5, C6. Nah, berikutnya untuk PG yang terakhir untuk numerasi, ini scientific reasoning untuk teks tentang kupu-kupu. Ini migrasi kupu-kupu raja, kupu-kupu monark. Ini juga saya ambil dari berita baru suara.com. Ini sama tentang mengurutkan pola. Ini ada pola-pola tertentu yang harus dibaca sama siswa. Nah, ini ada pernyataan sama. Total kupu-kupu yang bermigrasi adalah 276 ekor. Otomatis siswa juga harus bisa menghitung berdasarkan jumlah baris-baris ini dan terjadi peningkatan sekian. Ini untuk pilihan gandanya. Berikutnya uraiannya juga sudah saya buat, cuma memang kalau pilihan ganda untuk uraiannya bukan yang ini, saya di folder satu lagi belum tersimpan di sini sepertinya. Nah, bagaimana Bu Wulan? Ada pertanyaan? Atau yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Biasanya saya coba masih sama-sama belajar menebak-nebak, menerka begitu. Alhamdulillah selesai. Sudah beres ya Pak ya? Ya, itu Bu.
Baik teman-teman. Jadi untuk bahasa Indonesia, mantul Pak Firman ada 2 ya, itunya ya, pakai 2 kali. Coba di mute dulu, Pak. Ya, baik teman-teman, untuk bisa meningkatkan asesmen kompetensi minimum mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya literasi di sekolah teman-teman, bisa mempergunakan soal PAS di sekolah masing-masing yang berbasis literasi numerasi yang kami buat ya. Nanti silahkan saja di sini grup sudah saya tulis siapa saja yang ikut dalam perbincangan kita hari ini dan akan saya email contoh soal tersebut. Mungkin bisa jadi menjadi alternatif untuk bisa dipergunakan dalam dalam penilaian teman-teman nanti di PAS ya atau di UAS ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bu Pepia sudah membuka itu ya layar. Silakan Bu. Si dimut Bu, nggak kedengeran Bu. Mute, Suaranya. ya. Barusan maaf ditinggal ada eskul ekstrakurikuler literasi habis sholat makanya diganti baju. Maaf ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Wulan, ilmunya sudah dapat. Tinggal terus dari Bapak siapa ini, Pak Enigma ini namanya ya? Pak Firman. Pak Firman, bagus sekali Pak Firman. Saya nanti ilmunya akan dipelajari. Terima kasih. Ya, nggak ada Bu, cukup nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, benar. Udah bisa bikin soalnya. Nah itu dia. Lagi belajar yang numerasi. Numerasi. Yang numerasi itu, iya. Yang berarti gimana? Kan sebaiknya ya Bu ya, kalau yang soal literasi dan numerasi ini harus ada C4, C5-nya itu ya Bu Wulan? Ya. Tidak harus semua Bu, tidak harus semua. Iya. Jadi kan di situ tes AKM itu ada porsi-porsinya ya. Porsi-porsinya kalau C5 itu ya, yang masuk C5 itu di 20% soal gitu ya. Jadi kalau di 20 soal cuma 2 soal. Iya. Iya lumayan tuh yang numerasi. Harus banyak belajar saya. Atau di 1 soal untuk numerasi ya. Karena numerasi di bahasa Indonesia beda dengan numerasi di IPA gitu Bu, atau di numerasi di matematika. Kalau numerasi di bahasa Indonesia porsinya itu sekitar 30-25%. Jadi kalau 20 soal numerasinya cuma 5 ya. Kemudian C5-nya ya berapa? C5-nya cuma 1, 20%. Karena C2, C3-nya harus 40%, 2 soal. Kemudian C4-nya 2 soal gitu. Kemudian untuk matematika itu ngambil dari tabel yang sudah ada di internet misalnya atau grafik. Kemudian membahasakan tabel atau membahasakan grafik. Lalu proses perhitungan bilangannya itu masuk ke geometri dan aritmatika saja. Jadi jangan yang lain gitu. Ya, jangan berat-berat. Meridian nggak masuk gitu, yang gitu. Iyalah. Kubus masih ya. Iya, itu mah harus pelajaran matematika. Iya, asli, Bu. Asli, ya. Jadi jangan yang lain, hanya geometri dan aritmatika saja, itu juga yang boleh dipergunakan tingkat SMP ya. Terus ada ketentuannya lagi, kalau bisa sesuai dengan mapel matematika yang sedang dipelajari gitu. Iya, yang saat sekarang ya. Sekarang ya. Alhamdulillah kita kolaborasi terus, Bu Wulan. Iya, alhamdulillah. Kolaborasi terus, iya. Soalnya soal numerasi itu ada di soal matematika juga kan, di buku matematika sebenarnya, hanya di
yang soal uraian gitu kan ya. Sebenarnya kan Iya. itu juga kan sebenarnya. Iya. Jadi Tapi kan boleh pilihan ganda semua ya. Tidak Oh. harus. Boleh kan? boleh iya. Pilihan ganda semua Tapi uraian mah harus ada, Bu. harus ada ya. Oke, Berarti kalau ada esai 40 pilihan ganda, 10 itu ya uraian. kalau yang basis AKM pasti sulit, Bu. Maksudnya soalnya jangan terlalu banyak. 30. Oh, yang uraiannya. 20. Oh, bukannya Bukan, 50. yang PG. Oh, yang PG. Oh, kita udah di plot 50, Bu Bulan. Di 50. sini, di Gunung Sindur 3. Gunung Sindur 3. Wah, hebat berarti. 50 bahasa Indonesia, kecuali IPA sama matematik, itu 40. Disuruhnya 50. Pak Firman Gimana? kelas 9 20 soal berapa halaman Pak Firman? Untuk literasi numerasi. Tadi itu jumlah halamannya. Nah, Jumlah halamannya kalau dibentuk soal atau apa, Bu? dia dibentuk soal. Ini saya pakai font berapa? Font 11 ya. Ini udah berapa halaman? Kalau nggak salah udah 12 halaman ini. Iya, Bu, 20 soal juga udah kalau yang berbasis AKM itu udah panjang. Iya, makanya itu ya Allah. Akhirnya kita bagi-bagi tugas guru bahasa Indonesia. Jadi kalau yang berbasis AKM jangan banyak-banyak, cukup 20 sampai 30 karena nanti soalnya stimulusnya itu kan panjang banyak gitu ya. Terus kemudian kita masuk di ranah C4 C5 ke atas kan di situ critical thinking ya. Iya, hot. Lalu pemahaman yang dibaca lagi gitu. Nah, itu resumenya anak tuh kan berlogika dengan bahasanya, mengambil intisari dan sebagainya itu. Iya, aduh. Sama, iya. Iya, Tapi iya. mangga itu mah tergantung sekolah ya. Di ini Nah, kita ini udah dibicarakan dengan guru bahasa Indonesia. Ya udahlah, pilihan ganda semua gitu. Nah, sepakat tuh. Nggak apa-apa ya, Bu Bulan. Aduh, kita kan ngajarnya 2 level. Saya kelas 7 sama kelas 9.